Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, waspada. Ada seseorang yang merencanakan pertemuan denganmu dengan niat yang tersembunyi. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi ya, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi pastikan kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Oke. Dan untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Ada Six of Cups di sini. Ada The Tower, Two of Pentacles. Di sini ada The Devil, ada Two of Wands. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang. Bisa tentang kamu atau tentang dia atau tentang seseorang, siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada Six of Cups di sini. Saya melihat ini tentang kayak ada pertemuan ya. Kayaknya penting untuk kamu lebih bersiap-siap. Ada seseorang yang mendekat atau ada seseorang yang merencanakan pertemuan dengan kamu karena memang ada yang dia inginkan atau ada niat yang tersembunyi atau karena pertemuan ini yang pada akhirnya ada sesuatu hal yang menimpa kehidupan kamu. Oke, ada yang merencanakan sesuatu hal, ada yang pengen mendekat sama kamu, tetapi ya karena ada yang mungkin dia incar atau ada yang dia inginkan. Oke, ada seseorang yang punya niat tersembunyi ya, ingin mendekat ke kamu. Dan inilah sepertinya yang harus kamu waspadai ya. Waspada karena kayaknya ada seseorang yang merencanakan sesuatu hal yang pengen punya hubungan dengan kamu, ada yang kayak niat tersembunyi atau di sini ada niat yang tidak baik. Bisa tentang ingin memanfaatkan atau memang ada kepentingan pribadi di sini, atau di sini seseorang yang manipulatif. Bisa saja pada akhirnya kamu percaya dan sesuatu hal yang menimpa kamu, kehilangan apapun ya, harta benda, karena mungkin di sini seseorang yang manipulatif bisa saja mendekat hanya ingin menipu. Oke, jadi penting untuk kamu lebih waspada, lebih berhati-hati terhadap seseorang yang sepertinya pelan-pelan ya. Pelan-pelan mendekat ke kamu, pelan-pelan berusaha untuk mengambil simpati, berusaha untuk membuat kamu percaya. Inilah yang harus kamu perhatikan ya, karena mungkin ada yang sesuatu hal yang berlebihan, terkesan berlebihan, dan itu yang penting untuk kamu waspadai. Karena biasanya sesuatu hal yang berlebihan tentunya ada sesuatu hal juga yang dia inginkan. Oke. Ada yang memang merencanakan untuk dekat sama kamu karena memang ada niat yang tersembunyi. Oke, di sini ada pertemuan. Jadi penting untuk kamu lebih berhati-hati atau waspada. Di sini ada The Tower. Saya melihat di sini kamu akan lebih lebih punya feeling ya, lebih bisa merasakan, lebih peka, lebih sensitif terhadap sesuatu hal karena pernah gagal dulunya, pernah mungkin terpengaruh, pernah ada yang mempengaruhi
hubungan di antara kamu dan pasangan kamu dulunya yang bisa saja terpisah pada akhirnya. Karena memang ada kesalahpahaman, ada miskomunikasi, ada yang gampang terpengaruh di sini. Jadi untuk kedepannya kamu lebih punya pondasi yang kuat. Jadi kamu lebih berhati-hati, tidak mau salah lagi, tidak mau terbuai dengan janji-janji atau kata-kata manis yang pada akhirnya justru memanfaatkan kamu, justru menghancurkan kehidupan kamu. Oke? Jadi saat ini kamu berusaha untuk lebih mempertahankan apa yang sudah kamu miliki ya, karena kamu nggak mau gagal lagi, nggak mau hancur lagi, apalagi hancur karena pihak ketiga. Ada the tower. Saya melihat di sini pada akhirnya kamu lebih punya pondasi yang kuat, lebih struggle lagi, lebih bisa peka, lebih bisa merasakan lagi. Untuk tentunya untuk lebih bisa melindungi kehidupan kamu ya, agar tidak gampang terpengaruh, agar tidak gampang masuk seseorang yang manipulatif lagi. Artinya kamu lebih berhati-hati untuk setiap langkah kamu ke depannya. Ada Two of Pentacle, dan saya melihat di sini juga tentang kayaknya ada orang ketiga yang masuk ke dalam hubungan kamu. Tapi di sini kamu berusaha untuk lebih mengimbangi, oke? Lebih berusaha untuk ya bisa saja melakukan sebuah penolakan dengan halus, agar tidak membuat orang itu tersinggung, meski kamu tahu sebenarnya niatnya, meski kamu sudah mencium bau-bau kayak hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik, kayak dimanfaatkan atau nantinya seseorang yang akan menipu ya. Tapi di sini kamu berusaha untuk lebih bersikap tenang, berusaha untuk lebih menyeimbangkan, tidak emosi, terkesan lebih wibawa ya, lebih dewasa untuk bisa melakukan sebuah penolakan terhadap orang-orang yang seperti ini. Oke, karena nantinya mungkin tidak hanya satu atau dua yang mendekat ya sama kamu, tapi mungkin ada juga beberapa, tapi pada akhirnya kamu akan lebih bisa tahu, lebih bisa merasakan mana yang benar-benar baik dan mana yang tidak. Ada the devil, di sini juga ada the devil. Saya merasakan ya pengaruh itu akan selalu ada ya. Meski di sini kamu sudah menemukan seseorang yang tepat, seseorang yang benar-benar udah ketemu chemistry-nya, udah klop ya, udah satu visi, satu misi, satu tujuan, tapi ya ada aja orang yang nggak suka ya. Ada aja orang yang pro dan kontra. Ada aja orang yang pengen misahkan kamu dan dia. Ada juga yang seperti itu. Kayak ada aja yang pengen memisahkan, menghancurkan hubungan kamu dan dia, tapi pada akhirnya saya melihat kamu mampu untuk lebih bisa melindungi tadi ya. Seperti Two of Pentacle, mampu mengimbangi dengan situasi, atau di sini kamu sudah lebih bisa mengantisipasi ya. Kamu sudah lebih tahu strateginya. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk bisa menghadapi orang-orang yang seperti ini. Karena mungkin ada yang belum bisa move on, ada yang orang entah itu mantan, atau ada orang yang menyukainya atau menyukai kamu yang berusaha untuk merusak hubungan kalian. Ada yang mengadu domba, ada yang memprovokasi, bagaimanapun ada yang menghalalkan segala cara untuk bisa membuat kamu dan dia terpisah. Ada juga ya seperti itu. Tapi di sini saya melihat kamu tahu cara untuk bisa menghadapi orang-orang yang seperti ini. Kamu tahu strateginya tanpa harus menyinggung perasaan orang tersebut. Kamu tahu bagaimana cara menunjukkan bahwa kamu dan pasangan kamu punya pondasi yang kuat. Kamu dan pasangan kamu punya keyakinan yang lebih kuat untuk bisa saling ada, tidak akan saling meninggalkan meski apapun ujiannya, cobaannya, meski ada orang-orang yang ingin memisahkan. Apapun itu, kamu tahu cara untuk bisa menghadapi orang-orang yang seperti ini. Oke, tidak emosi, tidak terbawa emosi, tidak larut dalam kemarahan, tapi di sini kamu berusaha untuk menghadapi semua itu dengan tenang. Oke, kita lanjut. Di sini ada confidence
is your key to success. Ada what do you need to release. Ada balance spiritually and practically. Ada a new star is coming, dan ada expert powerful change. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini kamu sudah lebih kayak lebih tenang untuk bisa menghadapi situasi atau kondisi apapun. Lebih tenang menghadapi orang-orang yang mungkin memang tidak suka dengan hubungan yang saat ini kamu jalani ya. Kamu tidak mau berusaha untuk memperlihatkan atau mencari sebuah pembuktian. Kamu di sini berusaha untuk menjalani apa adanya, berusaha untuk tetap menjadi diri kamu sendiri, karena memang tidak ada paksaan, tidak ada yang merasa terpaksa, kamu yang menjalani dengan dia saat ini, terlepas apapun ya, penilaian orang, apapun pikiran orang tentang hubungan yang saat ini kamu jalani, kamu sudah tidak peduli. Saat ini kamu lebih tenang untuk ke depannya, untuk melangkah, untuk tujuan yang sama, untuk masa depan. Melepaskan energi-energi yang negatif, oke? Karena saat ini kamu butuh energi yang positif, kamu butuh pemikiran yang lebih matang tentang kehidupan kamu untuk ke depannya. Udah tidak peduli tentang apapun yang orang lain pikirkan ya, tentang apapun yang orang ingin rencanakan terhadap kamu. Tapi di sini kamu tahu bagaimana caranya untuk bisa mengatasi semua itu. Lebih berusaha untuk kayak percaya kepada Tuhan, untuk lebih mendekatkan diri, yakin semua ini akan terlewati. Berusaha untuk menyeimbangi kehidupan kamu. Berusaha untuk tetap berprasangka baik, tidak mau tidak mau menyalahkan, tidak mau menaruh kebencian atau dendam terhadap orang yang tidak suka, atau mungkin di sini ada keluarganya yang mungkin pro dan kontra ya tentang hubungan yang saat ini kamu jalani. Berusaha untuk tetap menjadi diri sendiri, kamu tidak mau menyalahkan, oke? Berusaha untuk tetap jadi diri sendiri ya, yakin dengan apa adanya kamu ya. Mungkin orang-orang yang dulunya tidak menyukai kamu bisa saja dengan apa adanya kamu, mereka jadi lebih tahu sebenarnya di sini memang ada niat yang baik, ada ketulusan, oke? Dan saya melihat pada akhirnya sesuatu hal yang baru yang akan dimulai di sini ya. Bisa saja hubungan kamu dan pasangan kamu akan benar-benar sampai di pernikahan, meski mungkin sempat putus nyambung atau sempat terpisah atau sempat terjadi kesalahpahaman apapun itu ya. Tapi pada akhirnya di sini akan kembali dipertemukan atau kembali dipersatukan, tentunya dengan versi terbaik di diri kalian masing-masing ya. Karena mungkin sudah banyak perjalanan, sudah banyak prosesnya, ada jatuh bangunnya, ada hancurnya, ada terpuruknya. Tapi kamu dan pasangan kamu saat ini lebih punya energi yang positif untuk tidak gampang terpengaruh, untuk tetap ya saling percaya, saling jalin komunikasi. Karena dalam kehidupan, dalam sebuah hubungan, ada aja yang gak suka, ada aja yang iri, entah itu dalam circle pertemanan atau mungkin dalam pekerjaan atau lingkungan sosial. Jadi apapun itu ya, saya melihat di sini kamu dan pasangan kamu mampu untuk lebih struggle, untuk lebih bisa menghadapi apapun situasinya, untuk tidak terlalu mendengarkan ya, untuk tidak terlalu mendengarkan apa yang orang nilai, apa yang orang lain pikirkan tentang kamu. Saat ini kamu lebih percaya diri, saat ini kamu lebih tahu tujuan kamu lebih bersikap tenang, tidak mau terburu-buru. Oke, kamu lebih santai tetapi punya tujuan, tetap melakukan sesuatu hal yang baik di sini, pelan-pelan tapi pasti untuk bisa sampai ke tujuan kamu. Karena memang ada beberapa yang mendekat ya, dan mungkin ini adalah salah satu hal yang terbaik untuk kamu. Ya mungkin di antara mereka ada yang memang punya niat yang tidak baik, mungkin hanya ambisi atau hawa nafsu atau hanya keinginan sesaat. Tapi ada juga yang benar-benar punya niat yang baik atau ketulusan. Dan disitulah kamu akan lebih bisa merasakan mana yang baik, mana yang harus kamu hindari. Mana yang benar-benar menyentuh perasaan kamu, mana yang penuh dengan kepura-puraan atau penuh dengan kepalsuan. Karena biasanya sesuatu hal yang dibuat-buat itu pada akhirnya akan
terasa, mana yang penuh dengan kepura-puraan. Tapi sesuatu hal yang benar-benar datangnya dari hati itu akan menyentuh perasaan kamu, dan itu yang akan kamu rasakan bahwa ini adalah yang terbaik untuk kamu. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin banyak masalah yang belum terselesaikan, belum ketemu jalan keluarnya. Apapun itu, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu kekuatan untuk tetap menjalani ya, untuk tidak lari dari apapun, dari kenyataan apapun, dengan sebuah keyakinan semua akan terlewati, semua akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.